Hai sahabat berumpun, apa kabar? Ketemu lagi nih kita dalam pembelajaran orang tua. Nah, hari ini kita mau membahas tentang mengenal karakter anak. Tapi teman-teman sebenarnya untuk karakter ini tidak hanya untuk anak ya, but untuk orang tua juga. Kenapa? Karena sebelum kita mengenal karakter anak, akan lebih baik jika masing-masing orang tua mengenali dulu nih karakter apa yang dimiliki oleh masing-masing pribadi. Karena teman-teman, sejauh ini permasalahan yang muncul dari keluarga antara mungkin pasangan suami dan istri atau orang tua dengan anak lebih banyak bukan karena sudah ada tidak kecocokan atau tidak sayang atau sudah tidak mencintai lagi, namun lebih kepada kurangnya mengenal satu dan yang lainnya. Mungkin waktu awal-awal menikah dulu masih ada modal cinta ya yang besar banget sehingga apapun yang dilakukan pasangan rasanya sweet terus. Tetapi setelah sekian waktu berjalan dengan banyaknya beban, ketika kita tidak mengenali pasangan kita, yang lebih parah lagi kita tidak kenal siapa diri kita sendiri, nah itu yang akan menjadikan masalah-masalah muncul. Inilah pentingnya bagi kita untuk memahami sebenarnya sifat dasar saya apa sih, sifat dasar pasangan saya apa sih. Nah, karena ada pepatah buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya, pasti anak-anak kita pun akan mewarisi sifat-sifat yang mirip-mirip dengan kita atau kombinasi antara suami dan istri. Paling ya nggak jauh-jauh beda dari itu, atau ya mungkin dari adik kita, kakak, orang tua kita, begitu. Sehingga kita bisa melihat anak kita ini sebenarnya apa sih sifatnya. Nah, teman-teman, kalau belajar dari Personality Plus ini adalah kepribadian plus yang sebuah ilmu itu sebenarnya ditemukannya udah lama banget oleh Hippocrates, sekitar 400.000 tahun yang lalu mungkin ya. Nah, dengan pengembangan ini ditulis ulang oleh seorang penulis yang bernama Florence Latcher. Agak susah nih bacanya. Florence Latcher ini dalam bukunya Personality Plus membagi sifat dasar manusia menjadi 4 karakter. Yang pertama adalah sanguinis, yang kedua koleris, yang ketiga melankolis, dan yang keempat flegmatis. Nah, dari masing-masing sifat dasar ini kita bisa melihat apa sih kecenderungannya, potensinya bagaimana. Ada potensi positif dan ada potensi negatif. Walaupun tidak adil ya untuk mengatakan, oh ini kelebihan, oh ini kelemahan. Karena sesungguhnya kelebihan dan kelemahan itu back again, standarnya siapa gitu kan. Ada orang yang hiperbolis kita lihatnya, berapi-api, heboh. Tapi kalau ini untuk hal yang baik ya it can be kelebihan. Jadi kita bisa melihat anak-anak kita ini atau diri kita sendiri punya potensi yang seperti apa. Nah, dalam seri ini teman-teman kita akan belajar satu persatu sifat dasar manusia. Kita sebut manusia ya karena anak-anak juga manusia. Dengan itu teman-teman akan bisa belajar, bisa memahami, oh aku sifatnya apa sih? Oh aku maunya diperlakukan seperti apa sih? Aku tuh bahagia jika bagaimana. Nah, sebenarnya manusia itu memang tidak ada yang sama ya antara satu dengan yang lainnya. Semuanya diciptakan unik. Itulah hebatnya Tuhan. Tapi balik lagi, itu juga hebatnya Tuhan yang menciptakan otak kita fleksibel untuk memikirkan, untuk beradaptasi, untuk bertahan hidup. Sehingga kita bisa melihat pola-pola sifat dasar manusia itu seperti apa. Sehingga sebenarnya karena anak-anak itu lahir tidak membawa manual booknya ya, tidak ada buku panduan gitu kan waktu lahir, wah kita tunggu-tunggu nih mana buku panduannya, ternyata tidak ada. Itulah hebatnya kita harus belajar, kita mempelajari mereka dengan cara apa? Observasi, amati. Semakin banyak kita berinteraksi dengan anak-anak, semakin banyak kita ngobrol sama mereka, diskusi, berkomunikasi. Dari situ kita akan bisa memetakan, oh anakku ini sifatnya apa ya? Oh siapa ya yang lebih mirip sama anakku ini? Aku atau suamiku atau istriku begitu? Pasanganku atau neneknya atau tantenya? Dengan begitu kita bisa meminimalisir permasalahan yang mungkin muncul. Orang-orang atau kita ya akan lebih nyaman dengan sesama. Misalnya nih kalau anak
nggak kita sanguin. Akan lebih enak ngobrol dengan orang yang sesama sanguin juga, lebih seru gitu. Tapi kalau mau curhat-curhat, kayaknya sama yang melankolis pragmatis lebih cocok nih gitu. Untuk yang mengejar target ambisius, oh anak koleris nih number one. Jadi teman-teman bisa mengikuti potensi mereka, potensi diri kita sendiri. Kita bisa menentukan semuanya kok. Kita bisa memilih lingkungan kita, pergaulan kita bisa lakukan semua itu. Jangan underestimate your brain, karena disitulah semuanya diproses. Nah, salah satunya dengan mempelajari sifat dasar. Oke, kita akan ketemu dengan masing-masing sifat dasar. See you later, bye-bye.